Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Video kali ini kita akan bahas adalah seorang perempuan yang cukup kontroversi yang ngakunya adalah sosok berusia 28 tahun, namanya adalah Mira Hayati, asal Makassar. Kenapa aku bahas ini? Karena sekitar beberapa minggu lalu aku pernah ngebahas mengenai salah satu kebohongannya yang sudah diketahui di media massa bahwa ternyata dia bilang katanya akan beli rumah Nikita Mirzani harganya sekitar nyaris 12 miliar. Tapi ternyata menurut Nikita Mirzani itu semua hanyalah prank, hanya sebuah gimmick saja. Itu baru satu yang ketahuan. Tapi kan pada saat aku bahas video itu beberapa minggu lalu, sebenarnya kita cuma pengen tahu aja itu beneran atau enggak. Tapi aku lihat responnya ini viral di Facebook ataupun juga di YouTube atau di platform lainnya. Ya sudahlah, aku coba bahas ini lebih serius lagi teman-teman. Sama sekali tidak iri, sama sekali tidak iri. Tapi justru menurut aku sangat unik nih ya. Menurut aku bahwa kalau seorang perempuan, Mira Hayati yang mengakunya usia 28 tahun, di live terbarunya beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu lalu, dia bilang begini bahwa kenapa saya batal gitu membeli rumahnya Nikita Mirzani. Pertama alasannya, rumahnya terlalu kecil. Kedua, rumahnya itu berada di perkampungan. Dan orang tua saya nggak setuju, makanya saya batalkan. Tapi kan jejak digital tidak menunjukkan hal seperti itu. Dia jelas-jelas mengatakan, deal ya, kita beli begitu. Nggak cuman pada saat dia ngobrol dengan Nikita Mirzani langsung, tapi di sejumlah wawancara lainnya pun dia mengatakan hal yang senada. Nih alasannya, pertama coba kita play pada saat Mira Hayati yang mengatakan bahwa saya batal beli rumahnya Nikita Mirzani karena lokasinya dan juga terlalu kecil menurut dia. Rumah yang saya beli lebih mahal. Oke. Bukan saya tidak beli rumah, saya memang mau beli rumah. Rumah itu rezeki-rezekian juga. Biasa ada yang sudah kita DP tidak jadi, bisa batal, apalagi belum di DP. Tuh, jadi kalau jadi nggak mungkin saya mau berdebat sama suamiku di depannya orang, jadi saya iakan saja. Makanya saya bilang itu jadi pelajaran. Jangan kita cuma tawar-tawar. Dia tahu mi Pak Bos kalau bicara tuh bagaimana. Saya juga malas gak berdebat, ya sudah. Tapi alhamdulillah besok saya ke Jakarta, saya boyong semua satu keluarga untuk melihat rumah yang saya beli. Nggak ada umur kayak saya beli rumah puluhan miliar di Jakarta, bayarnya cash bukan dicicil. Hebat. Hari Jumat ini berkah saya bayar, saya lunasi rumah itu. Nah, saya mau menangis terharu di Rosa, menangis saya sudah capek. Sekarang kita waktunya sudah bahagia. Itu adalah salah satu cuplikannya bahwa harganya sih sekarang sekitar 30 miliar rumahnya. Ini video sebenarnya sudah 2 minggu lalu live-nya. Berarti kalau 2 minggu lalu harusnya keluarganya sudah dibawa ke Jakarta untuk ngelihat rumah yang katanya deket sama tetanggaan sama artis-artis besar di Jakarta, terus juga sama siapa lagi ya, anggota dewan dan sebagainya. Itu adalah bagian yang harus kita akui sangat menggelitik logika berpikirku. Terus juga ada keterangan di mana ini bukan pada saat dia ngobrol dengan Nikita Mirzani di kontennya, tapi di wawancara yang lain ada Eli Sugigi, ada artis-artis yang lain. Dia juga di situ cerita bahwa dia sudah beli rumahnya Nikita Mirzani, deal harganya 11,5 miliar. Ini jejak digital. Jadi bukan cuman, katanya kan tadi dikatakan awalnya saya tuh ngomong seperti itu karena ada suami saya yang deal-dealan gitu. Jadi nggak enak kalau ngomongnya ntar di depan Nikita Mirzani. Tapi ini nggak ada Nikita Mirzani sama sekali di wawancara ini. Ini adalah salah satu cuplikannya teman-teman. Jadi berapa? 10, 11,5. 13,5. Semua. Tadi ini kan aku lihat jadi dijual beserta isi-isinya. Dia keluar badan. Dijual beserta isi-isinya, dia keluar badan. Ini ngobrolnya tidak ada di depan Nikita Mirzani. Ini ngobrolnya di kondisi yang berbeda lagi. Jadi jejak digital itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Sekali lagi gini ya, kalau memang Mira Hayati itu sebegitu suksesnya, dia bilang di usia dia yang 28 tahun bisa beli rumah puluhan miliar, itu bagus, salut sekali. Harusnya orang-orang seperti ini tuh banyak memberikan inspirasi buat orang Indonesia teman-teman. Karena apa? Di Indonesia itu patriarkinya masih cukup tinggi. Patriarki itu artinya adalah perempuan itu selalu berada
di bawah laki-laki dalam hal yang berurusan dengan kesuksesan. Tapi ini adalah anomali. Kita pengen tahu gitu, apa sih yang dilakukan usahanya Mira Hayati sampai dia begitu suksesnya di usia dia yang belum sampai 30 tahun. Di Indonesia beberapa tahun lalu tuh juga ada ya sejumlah pemuda yang masih usianya 23, 24, jauh dari kata 30 ya, angka 30, tapi mereka punya harta ratusan miliar. Kalian ingat siapa itu? Ada Indra Kents dan juga Doni Salman yang pendiri Binomo. Sekarang mereka berada di mana? Mereka sekarang berada di penjara. Jadi memang sangat jarang sekali ya ada orang-orang yang punya puluhan atau ratusan miliar kalau usianya masih di bawah 30 tahun kecuali berasal dari keluarga kaya raya. Tapi Mira Hayati mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang sedang-sedang aja, pas-pasan aja. Artinya pencapaian dia ini adalah hasil kerja keras sendiri. Kita pengen tahu usaha yang dia tekuni kan adalah mengenai skincare ya. Skincare-nya dia ini apakah sudah seterkenal seperti mungkin produk-produk ya kita tahu lah ya, produk Indonesia tuh kayak Sari Ayu ataupun juga sejenisnya yang sudah puluhan tahun berdiri di Indonesia dan bahkan mereka pun juga punya pabriknya sendiri. Karena pada umumnya skincare di Indonesia itu banyak mereka itu menggunakan maklon. Jadi ya sama lah, ada salah satu juga skincare ya yang berasal di Pulau Sumatera sana. Mereka kan menunjukkan dengan akunnya bahwa ini adalah pabrik kami pada saat memproduksi skincare-nya. Ternyata setelah aku cek itu bukanlah pabrik miliknya owner skincare tersebut. Itu adalah istilahnya maklon. Maklon itu dalam bahasa dari bahasa Belanda ya. Artinya apa sih? Lupa aku artinya apa, tapi di situ intinya maklon itu kita bisa memberikan apapun, misalnya kayak aku nih punya produk, aku pengen buat skincare gitu, aku tinggal di Thailand, aku ada yang cocok nih, aku bawalah skincare tersebut ke Indonesia, kemudian dari skincare tersebut bisa ngecek ingredients-nya, bahan-bahannya apa aja, tolong dijual di sana, ganti nama produknya adalah Anja Skincare. Minimal maklon tuh kalau zaman dulu order itu minimal ada 120 atau 200 juta 5 tahun lalu. Tapi sekarang untuk membuat maklon kita memproduksi pesan di sana 20 juta juga sudah bisa. Artinya apa? Itu bukanlah karyawan kita, itu bukanlah pabrik kita, tapi ibarat kata ya kita cuma ngebeli harga produksi, misalnya harga produksinya 1 gitu ya, adalah let's say 50.000, kita jual ke konsumen adalah 100.000, 50.000 itu adalah keuntungan kita. Sama juga seperti Mira Hayati ataupun juga ya mungkin skincare lainnya, kalau mereka memiliki keuntungan puluhan miliar rupiah dalam waktu setahun atau bahkan 2 tahun, artinya kalian bisa hitung sendiri berapa juta skincare yang dijual di Indonesia. Dan kalian apakah termasuk yang menggunakan skincare ini, tahu atau tidak? Oke, itu adalah cara aku untuk berpikir logika, bukan tentang masalah iri atau tidak iri. Nah, mengenai hal ini tersebut pun, mengenai bahwa siapa sih sebenarnya ide yang ngebuat bahwa konten bohongin netizen bahwa dia beli rumah, dia nggak bilang secara spesifik, tapi ada ditunjukkan bukti chatnya dia dengan Nikita Mirzani lewat Instagram. Ya memang betul, yang mengawali percakapan itu adalah Nikita Mirzani ngajak konten bareng. Tapi Nikita Mirzani pun ada statement di chatnya yang mengatakan, saya jangan sampai di prank lagi ya gitu. Nih, ada salah satu cuplikannya. Apa nih ya? Orang tuaku lebih suka rumah yang kedua. Aku lihat kan lebih luas sayang karena aku keluarga besar. Mungkin aku sama rumah kamu belum jodoh. Oke, terus motormu aja yang kubeli. Emang bener mau beli motor, kata Nikita Mirzani. Boleh mbak, tapi jangan prank aku lagi ya. Lah motornya Niki aja sudah kubeli ya. Aku nggak posting dulu sebelum motornya aku bayar. Terus oke, mbak. Harganya berapa kemarin mau dijual? 900 mbak, itu udah include semuanya, terima beres. Balik nama dulu, aku yang urus semua. Kilometer rendah, mulus banget, baru dipasangin pengaman mesin sama stang.
Kemarin udah lihat kan, yang punya kalau nggak salah di Indonesia ya cuma 2 orang. Salah satunya aku, yang satu lagi yang punya kolektor motor. Oke, nanti aku di Jakarta aku kabari ya. Jadi ya Mira Hayati mengaku walaupun dia batal membeli rumahnya Nikita Mirzani yang harganya nyaris 12 miliar, tapi dia beli motornya yang seharga 900 juta rupiah. Well, sekali lagi ini adalah konten yang dia sudah berhasil menurut aku menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Kontennya berhasil, tapi juga aku nggak mau dong membiarkan ini begitu saja. Maksudnya gimana? Karena harus menyeimbangkan. Karena banyak orang Indonesia tuh yang masih begitu lugu percaya, atau kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Gumunan. Gumunan itu gampang terpesona. Padahal kalau kita pikir secara logika ini masuk akal atau enggak. Aku juga nggak yakin ini beneran atau tidak. Kasianlah sama tukang pajak di Indonesia. Kan gara-gara viral seperti ini mungkin mereka mendatangi orang-orang yang melakukan jual beli tersebut. Karena kan pajak jual beli itu ada ya. Jual beli rumah dengan nilai tertentu itu ada pajaknya. Mungkin petugas pajaknya itu kecelek gitu ya. Mendatangi Nikita Mirzani, mendatangi Mira Hayati. Oh, gimana pajaknya pada saat jual beli rumah yang nyaris 12 miliar tersebut? Apakah sudah dibayar atau belum? Pas di cross check, ternyata itu hanya konten doang. Nah, juga sama dengan Mira Hayati yang mengaku bahwa dia baru aja membeli rumah dengan harga yang jauh lebih mahal, nyaris 30 miliar, katanya pajaknya pun nyaris 2 miliar juga. Kita pengen tahu apakah itu benar atau tidak. Video live dia ini di-upload di banyak re-upload YouTuber itu sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, harusnya keluarganya sudah ke Jakarta. Tolong diupdate teman-teman, apakah pernyataan dari Hajah Mira Hayati ini benar atau tidak? Kalau benar, menurut aku Mira Hayati harus kita undang banyak ke berbagai macam acara agar bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana dia bisa sukses, punya uang puluhan miliar rupiah yang terlihat, atau bahkan mungkin ratusan miliar rupiah. Itu gimana ceritanya? Kita pengen tahu, mudah-mudahan beliau mau membuat seminar bagaimana sih caranya sukses berbisnis skincare yang bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dan harapannya untuk orang Indonesia juga banyaklah membuat seminar-seminar dibandingkan hanya dengan motivator-motivator yang kurang jelas gitu. Lebih baik Mira Hayati aja untuk memberikan seminar bagaimana dia mengelola usahanya, membuat brandingnya, berapa penjualannya, berapa keuntungannya, karena itu akan sangat ngebantu sekali bagi masyarakat Indonesia yang saat ini tuh kita masih terjebak dalam negara berkembang. Banyak orang susah di Indonesia, teman-teman. Orang yang punya uang 1 miliar aja di Indonesia itu tidak banyak, mungkin hanya nggak nyampe 10%. Jadi dengan penghasilan yang Mira Hayati, harusnya dia bisa menjadi inspirasi di Indonesia. Kita nantikan ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah benar dia sudah membeli rumah senilai puluhan miliar tersebut yang berada di kawasan Jakarta Selatan? Tolong kalian update juga kalau memang sudah dibeli seperti itu. Bisa mention ke Instagram atau ke YouTube ini, ataupun juga ke Facebook pageku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.